Ibu Bapa, saudari-saudara, anak-anak muda dan remaja yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita masuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Hari Minggu yang sangat istimewa bagi kita semua, karena ini adalah hari Minggu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus-Nya. Maka bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita dengar pada hari Minggu ini berbicara tentang cinta. Tuhan sangat mencintai kita. Bahkan Dia memberikan cintanya kepada kita sampai tuntas. Maka kita bersyukur dalam perayaan Ekaristi ini sambil berdoa supaya cinta kasih dari Tuhan itu senantiasa ada di dalam diri kita dan membuat kita semakin bertumbuh dan mengenal Allah yang dalam bacaan kedua hari ini mengatakan Allah adalah kasih. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu pagi ini, pada hari Minggu siang, sekarang di sini sudah siang. Saya mengatakan bahwa hari ini hari Minggu Paskah yang ke-6 dan merupakan hari Minggu istimewa karena ini kita mengiringi juga kenaikan Kristus yang akan kita kenang pada hari Kamis mendatang. Sambil kita juga menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Roh Kudus tentu saja. Di paroki-paroki sudah mulai dipikirkan tentang novena untuk Pentakosta. Bagus sekali. Tandanya bahwa kita cukup tanggap dengan kehidupan iman kita. Tapi semua itu akhirnya kembali kepada Tuhan yang kita kenal identitasnya, yaitu kasih. Mari kita coba masuk dalam sabda yang hari ini kita dengar. Dalam bacaan pertama kita bertemu dengan sosok Petrus yang pergi ke rumah Kornelius. Dan di sana muncullah suatu peristiwa bahwa Kornelius itu seakan-akan berlutut dan mempertinggi
Petrus. Tetapi Petrus dengan sadar dan mengatakan kepada Kornelius, saya ini hanya manusia biasa saja. Saya hanya manusia biasa. Cerita ini lalu mengingatkan kita juga dalam kisah para rasul. Bagaimana pengalaman antara Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misioner yang pertama, di mana mereka berpikir bahwa kedua rasul ini adalah titisan dewa. Dan keduanya juga mengatakan kami ini manusia biasa. Dan ini membuat kita mengerti bahwa semakin seorang itu terbuka kepada Allah dan mencintai Allah, dia akan semakin rendah hati dan memperkenalkan Allah. Semakin Allah itu menjadi utama dalam kehidupan. Dan itu yang dialami oleh Simon Petrus dalam bacaan pertama ketika berjumpa dengan Kornelius. Tapi juga lebih membuat kita semakin kuat ketika dalam bacaan pertama juga kita mendengar sosok Roh Kudus yang hadir untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Roh Kudus itu adalah Roh kasih sendiri. Roh Kudus itulah Roh cinta yang tercurah di dalam diri kita masing-masing. Dan itu adalah pengalaman pertama ketika kita semua dibaptis. Itu adalah pengalaman pertama kita mengalami cinta kasih Allah melalui Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Lalu dalam bacaan kedua kita mendengar dari tulisan Santo Yohanes. Dalam suratnya Santo Yohanes juga mengingatkan kita akan sosok Allah sebagai sumber cinta kasih. Dan karena Allah sebagai sumber cinta kasih, maka cinta kasih itu betul-betul berasal dari Allah. Dan karena cinta kasih berasal dari Allah, lalu Yohanes dengan tegas mengatakan Allah adalah kasih. Jadi teringat ketika Yohanes setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul itu punya komunitas. Petrus punya sendiri, Yohanes juga punya sendiri. Dan ketika berbicara pengalaman rohani bersama Yesus, Yohanes ini punya keunikan. Setiap kali dia selalu berbicara tentang kasih. Sampai murid-muridnya, salah seorangnya bertanya kepada Yohanes, Bapa, kenapa setiap kali berbicara selalu berbicara tentang kasih? Apa sedikit kok cinta kasih melulu? Akhirnya apa yang terjadi? Yohanes menjawab, cinta kasih adalah cinta kasih. Itu saja. Wah, sebuah jawaban yang luar biasa sebenarnya. Cinta kasih adalah cinta kasih. Dan itu yang dibahasakan oleh Yohanes dalam bacaan kedua yang tadi kita dengar. God is love. Allah adalah kasih. Dio e amore. Sebuah pernyataan yang membuat kita sungguh yakin bahwa jati diri dari Allah adalah kasih. Kita semua ada karena kasih dari Allah. Kita semua ada karena memang Allah sungguh mengasihi kita. Karena kasih itu berasal dari Allah sendiri. Lalu dalam bacaan Injil, lagi-lagi dari tulisan Yohanes, diulangi lagi pernyataan tentang kasih. Dan kembali lagi kepada Allah sebagai sosok Allah adalah kasih. Dan yang menarik perhatian dalam bacaan Injil dari banyak hal yang tadi kita dengar, kita mendengar Tuhan Yesus menyatakan dua hal yang saya angkat di sini. Hal yang pertama adalah ketika Yesus mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Cinta kasih yang kita rasakan itu adalah wujud nyata dari Tuhan yang memilih kita masing-masing untuk bisa mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Tuhan yang memang luar biasa. Tidak menyatakan atau menganggap kealahan itu
sebagai segala-galanya. Kalau kita membaca tulisan Santo Paulus. Tapi justru dia merendahkan diri dan mengatakan kepada kita, kamu adalah sahabat-sahabatku. Betapa luar biasa Tuhan yang seperti ini. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang sangat indah yang saya katakan membuka wawasan kita sebelum kita melihat Yesus yang menyatakan cintanya sampai tuntas dengan diangkat ke surga pada hari kenaikannya nanti. Dan sambil kita menunggu Pentakosta, dia bicara tentang cinta. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini? Saya hanya punya 2 hal yang mau saya tekankan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hal yang pertama, dari ketiga bacaan, kiranya yang mau ditonjolkan adalah jati diri Allah sebagai kasih. Baik dalam bacaan pertama, pengalaman Petrus dan Kornelius, baik dalam tulisan-tulisan Yohanes, suratnya yang pertama, dan juga Injilnya, sama-sama mengatakan satu hal, Allah adalah kasih. Saudara-saudariku, kadang-kadang dalam hidup kita berpikir bahwa kok hidup kita seperti ini saja. Ada orang yang datang pada pastor dan mengatakan, pastor, saya novena terus, tapi kedua saya tidak diterima oleh Tuhan. Bagaimana ini? Ya, ada orang yang mengeluh. Saya selalu mengatakan kepada mereka, Tuhan itu memberi kepada kita bukan apa yang kita sukai, tapi Tuhan beri kepada kita apa yang kita butuhkan, dan Dia memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Itulah tanda Tuhan mencintai kita. Belum tentu apa yang kita sukai itu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sendiri merasa heran. Loh, saya berdoa pada Tuhan meminta seperti ini, kok saya alami seperti ini? Bukan seperti itu yang saya suka. Apa yang kita sukai belum tentu apa yang kita butuhkan. Itu logikanya seperti itu. Maka kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Karena apa yang kita minta Tuhan tidak kabulkan. Itu kekeliruan kita. Tapi memang bukan zaman kita ini saja. Kalau kita membaca kitab para nabi, orang seperti Nabi Yesaya. Kalau Anda membaca kitab Nabi Yesaya bab 49, ada cerita yang juga membuat kita terheran-heran. Umat Israel di Babilonia juga mengatakan, Tuhan, apakah Engkau sudah lupa kami? Tuhan, kok lupa ya? Dan Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya bab 49 ayat yang ke-15. Aku tidak akan melupakan engkau. Kita boleh berpikir Tuhan lupa. Tuhan tidak mencintai kita karena kita mampu untuk mengasihi semua orang seperti yang dilakukan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.